Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 12 yang saya banggakan pada materi pembelajaran keterampilan baca kitab pada pagi hari ini. Kalian akan belajar mengi'rab dengan sempurna. Bagaimana kalian mempraktekkan dalam membaca kitab. Tentunya kalian harus tahu per kalimat terkibnya menjadi apa, alamat i'rabnya apa, kemudian yang terkait dengan mabni atau mu'rab. Jadi kalian harus paham semua. Untuk itu dalam pembelajaran KPK kelas 12 ini Pak Tohari fokuskan kalian bisa mengi'rab dengan sempurna pada materi-materi yang Pak Tohari sampaikan. Misalnya Pak Tohari menyampaikan dalam bab ba', kemudian pertemuan berikutnya adalah materi kitabun nikah. Kita belajar mengi'rab secara sempurna. Apa itu mengi'rab secara sempurna? Mengi'rab dari mulai perkata dii'rabi panjang, lengkap. Nanti Pak Tohari akan mencontohkan satu persatu yang kita bahas, sehingga nanti kalian bisa membuat i'rab bantaman yang tujuannya kalian semua dapat membaca kitab dengan benar. Karena kalian sudah kelas 12, tentunya harus bisa membaca kitab yang tidak ada maknanya, yang tidak ada harokatnya. Itu tujuan saya demikian. Mari kita mulai belajar i'rab dengan sempurna. Kitabun nikahi wa ma yata'alaku bihi min ahkamin. Ini yang kita bahas satu persatu. Saya contohkan di sini. Contoh misalnya sebelum saya bahas pada materi kitabun nikah, Zaidun qaimun. Ini kalau dalam bahasa Arab, Zaidun itu kan tarkibnya menjadi mubtada. Kemudian qaimun sebagai khobar. Zaid sebagai mubtada, qaimun sebagai khobar. Zaid berdiri. Ya. Zaidun terkibnya jadi mubtada karena mubtada itu dibaca rafa. Ya, mubtada kan dibaca, termasuk isim-isim yang dibaca rafa kan diantaranya adalah mubtada. Mubtadaun marfuun wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu minal ismil mufradi. Jadi Zaid itu terkibnya jadi mubtada dibaca rafa karena termasuk pembagian daripada isim yang dibaca rafa. Jadi kamu harus menghafalkan isim-isim yang dibaca rafa itu apa semua. Mubtada, khobar, ismu kana, dan lain sebagainya. Ini tentunya sudah pernah diajarkan oleh guru-guru kalian. Pak Tohari tinggal mempraktekkan saja. Apa tanda rafanya? Alamatnya rafanya apa? I'rab rafa itu kan alamatnya ada banyak. Alamat rafanya itu adalah dhammah dhahirah. Dhammah yang jelas pada akhirnya dibaca dun karena isim mufrad. Isim mufrad ketika tingkah rafa dialamati dengan dhammah. Kemudian qaimun. Nah, qaimun itu terkibnya jadi apa? Jadi khobar. Karena khobar itu harus ada mubtada. Mubtada dan khobar itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ini cara gambarannya ya suami istri yang tidak bisa pisah.
atau kesatuan. Fi'il sama fa'il itu satu kesatuan. Ada fi'il pasti ada fa'il, ada khobar pasti ada mubtada pasti ada khobar. Kalau misalnya tidak ada khobar, maka biasanya kalau misalnya ada khobar gak ada mubtadanya, biasanya mubtadanya dibuang. Atau kalau misalnya mubtadanya ada, khobarnya tidak ada, ini biasanya khobarnya dibuang. Kan banyak sekali dalam kaidah ilmu nahwu, ya. Nah, khatu laun jaizun kama taqulu jaizun indakuma dalam Alfiyah Ibnu Malik. Ini cara i'rab secara sempurna. Qaimun khobaruhu, khobarnya zaitun, marfu'un yang dibaca rafa, alamat rafa'nya adalah dhammah dhahirah, kemudian termasuk isim mufrad. Sekarang kita praktekkan. Nanti dalam classroom saya beri soal untuk meng-i'rab secara sempurna. Kita teruskan. Kitabun nikahi sekarang tadi. Kitabun nikahi wa ma yata'allaqu bihi min ahkamin. Ya. Kitabun itu terkibnya jadi khobar. Mubtada'nya dibuang, khobarun li mubtada'in mahdhufin taqdiruhu hadza marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu minal ismil mufradi wa huwa mudhofun. Jadi lafaz kitabun nikah, kitab itu apa terkibnya? Kitab itu terkibnya menjadi khobar. Mana mubtada'nya? Mubtada'nya dibuang, takdirnya hadza, ai hadza kitabun nikahi, utawi iki iku kitabun nikah. Ini kitab menerangkan tentang nikah. Jadi kitabu ahkamin nikah ya, seperti kurang tadi yang kitabun nikah. Marfu'un wa alamatu raf'ihi, karena khobar itu dibaca rafa, maka harus ada alamat rafa'nya, yaitu dhammatun dhahiratun. Dhammatun dhahiratun. Dhammatun dhahiratun. Fi akhiri, karena termasuk isim mufrad, sedangkan kitabun ini pun statusnya sebagai mudhof. Nanti mudhofilahnya anikahi. Anikahi majrurun bil idhofah, dibaca khi nikahi karena dibaca jar bil idhofah, mudhofnya kitab. Tentunya kalian sudah belajar mudhof ilaih. Alamat jarnya dhammah dhahirah karena termasuk isim mufrad. Kemudian wawunya pada lafaz wa ma yata'allaqu, wawunya huruf athof. Manya isim mausul mustarok yang dimabnikan sukun di mahal jar, diatofkan pada anikah. Ini kalau kita belajar tentang i'rab bantaman. Ma ini isim mausul, meskipun isim karena dia itu menyerupai huruf, maka ia dimabnikan sukun. Mahalnya apa? Ya mahal jar, karena diatofkan pada lafaz anikah. Wama. Ya ta'alaku ini huruf jar. Fi'il mudhari' ya, fi'il mudhari' yang dirafa'kan karena tidak ada awil nawasib, amil jazim, alamat rafa'nya yaitu dhammah dhahirah karena termasuk fi'il mudhari' yang sahih akhir. Wa fa'ilu, fa'ilnya apa? Ya ta'alaku karena fi'il butuh fa'il. Fa'ilnya itu dhamir mustatir, takdirnya huwa. Bihi huruf jar, haknya dhamir muttasil di mahal jar karena dijarkan dengan ba. Ahkamin karena dijarkan dengan min, majrurun bin min, wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih li'annahu min jam'i taksir, karena ahkamin termasuk jamak taksir. Nah, ini untuk meng-i'rab kalian harus tahu ya pembagian isim yang dibaca rafa, yang dibaca nasab, dibaca jar dan lain sebagainya. Nah, ini sebagai pengenalan dulu, nanti kita lanjut
pertemuan berikutnya supaya kalian paham. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.